Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran IPS kelas 7 semester 1 di tahun pembelajaran 2001-2022. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi ruang dan interaksi antar ruang. Coba perhatikan gambar di samping. Misalkan ini adalah menu sarapan pagi kalian. Terbuat dari bahan apa saja makanan tersebut? Coba kalian sebutkan. Apakah semua bahan tersebut dihasilkan atau berasal dari daerah tempat tinggalmu sendiri? Mengapa daerahmu tidak dapat menghasilkan sendiri semua bahan-bahan tersebut? Bagaimana cara suatu daerah memenuhi semua bahan kebutuhannya? Permasalahan-permasalahan inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Menjelaskan definisi atau pengertian ruang. 2. Menjelaskan perbedaan karakteristik antar ruang. 3. Menjelaskan definisi interaksi antar ruang. Dan yang keempat, memberi contoh bentuk-bentuk interaksi antar ruang. 1. Pengertian ruang. Setiap makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan yang hidup di bumi ini memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, maka manusia dan semua makhluk hidup lainnya tidak memiliki tempat untuk hidup. Contoh manusia. Bersama keluarga, manusia tinggal di sebuah rumah, dan secara berkelompok manusia tinggal di daerah atau wilayah tertentu. Berikutnya adalah hewan. Ada hewan yang tinggal di hutan atau di tempat-tempat tertentu. Ikan tinggal di perairan laut, sungai, ataupun danau. Ada hewan yang sengaja diternakan atau dibudidayakan. Tumbuh-tumbuhan. Ada tumbuh-tumbuhan yang sengaja ditanam seperti di sawah, kebun, dan pegunungan. Dunia merupakan bentuk ruang di bumi secara keseluruhan. Padang pasir merupakan salah satu bentuk ruang atau daerah di bumi secara sebagian. Suatu daerah dikatakan ruang karena memiliki cakupan unsur-unsur tertentu. Ruang mencakup 1. Lapisan atmosfer terbawah. 2. Perairan di permukaan bumi seperti laut, sungai, danau, dan air sumur. 3. Lapisan tanah dan bebatuan hingga pada kedalaman tertentu. 4. Ruang juga mencakup organisme atau disebut makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi, apa ya ruang itu? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. 2. Karakteristik antar ruang. Setiap ruang memiliki karakteristik atau ciri khas sendiri-sendiri yang berbeda dengan ruang lainnya di muka bumi ini. Perbedaan karakteristik ini kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang. Suatu daerah atau ruang tidak akan sama persis kondisinya dengan ruang-ruang di tempat lain. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Di daerah gurun, kondisi tanahnya berupa pasir sehingga disebut padang pasir. Tanahnya sangat kering dan tidak subur sehingga hanya tumbuhan tertentu saja yang dapat hidup seperti kurma. Di daerah pegunungan, suhu udara kering dan jarang terjadi hujan. Meskipun begitu, kondisi tanahnya sangat subur. Tumbuhan yang cocok ditanam di daerah pegunungan adalah seperti stroberi,
dan sayur-sayuran. Selain tanah dan tumbuhan, perbedaan karakteristik antar ruang juga dapat berupa bebatuan, iklim, bentuk muka bumi, kemajuan iptek, dan jumlah penduduk, serta dan lain-lain. Jadi, bagaimanakah karakteristik antar ruang? Karakteristik antar ruang dapat dilihat berdasarkan perbedaan pada komponen tanah, batuan, tumbuhan, iklim, letak geografis, bentuk muka bumi, jumlah penduduk, dan ilmu pengetahuan. 3. Pengertian interaksi antar ruang. Perbedaan karakteristik antar ruang menciptakan keterkaitan antar satu ruang dengan ruang lainnya, sehingga terjadilah interaksi antar ruang. Setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Pintarto, interaksi sendiri memiliki arti suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Contohnya sebagai berikut. Daerah pegunungan menghasilkan sayuran sehingga kelebihan sayuran, namun daerah ini membutuhkan ikan. Daerah pantai menghasilkan ikan sehingga kelebihan ikan, namun daerah ini kekurangan sayuran. Kemudian antar kedua daerah membuat kesepakatan untuk saling tukar-menukar barang, berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, dan informasi. Setiap daerah dapat berperan sebagai daerah asal atau daerah tujuan. Interaksi dalam bentuk pergerakan orang disebut mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk contohnya sebagai berikut. Interaksi dalam bentuk pergerakan barang disebut transportasi. Contohnya sebagai berikut. Interaksi dalam bentuk pergerakan informasi disebut komunikasi. Contohnya sebagai berikut. Jadi, apa ya interaksi antar ruang itu? Interaksi antar ruang adalah hubungan timbal balik antar ruang yang satu dengan ruang yang lain, baik dalam bentuk pergerakan orang, barang, maupun informasi. 4. Contoh bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Contoh interaksi antar ruang dapat terjadi dalam 3 bentuk, yaitu dalam bentuk mobilitas penduduk, komunikasi, dan transportasi. Interaksi antar ruang akan terjadi apabila ongkos untuk melakukan interaksi antar daerah asal dan tujuan lebih rendah dari keuntungan yang diperoleh. Apa sajakah contoh interaksi antar ruang? Contoh interaksi antar ruang dalam bentuk 1. Mobilitas penduduk adalah migrasi, perjalanan wisata, perjalanan menuju tempat kerja dan lembaga pendidikan. 2. Komunikasi, yaitu mendengarkan radio, menonton televisi, membaca buku dan berita, serta memanfaatkan media sosial. 3. Transportasi, antara lain perdagangan, mengangkut penumpang, ataupun barang. Baik anak-anak, kiranya materi hari ini tentang interaksi antar ruang cukup sekian. Semoga kalian dapat mengerti dan memahaminya. Bapak mengucapkan terima kasih karena kalian telah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.